Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kuliah pengantar fisika matematik di minggu ke-12, hari pertama. Perkuliahan kita hari ini akan mempelajari tentang pertumbuhan dan peluruhan pada beberapa peristiwa fisika atau biologi berkaitan dengan eksponensial ya. Kita lihat secara eksponensial. Jadi pada beberapa peristiwa fisika ataupun biologi atau kimia bahkan itu ada peristiwa pertumbuhan atau peluruhan yang ternyata berkaitan dengan persamaan eksponensial ya. Kemudian kita akan lanjutkan ke belajar fungsi trigonometri inverse ya, untuk memahami aplikasi-aplikasi kalkulus atau perkuliahan kita dalam keilmuan kita nanti dalam bidang fisika atau yang lainnya. Nah, kita akan bahas dulu pertama tentang pertumbuhan. Yang kita lihat ternyata dia berkaitan hampir mirip dengan persamaan eksponensial pada matematik ya. Nah, jadi pertambahan suatu populasi ya atau delta Y dalam waktu tertentu sebagian besar atau umumnya itu sebanding dengan banyaknya penduduk atau dalam tanda kutip benda atau populasi pada waktu itu dengan selang waktu delta T, atau maksudnya gini. Jadi perubahan atau pertambahan suatu populasi itu berkaitan dengan atau sebanding dengan dirinya sendiri. Misal ya, tingkat kelahiran pasti berkaitan dengan jumlah penduduknya ya. Dan ternyata berkaitan dengan sebanding dengan perubahan waktu ya. Makin lama berarti pertambahannya makin banyak, atau makin cepat pertambahannya kelihatan sedikit, tapi ya itu, dan itulah yang dimaksud dengan sebanding dengan waktu. Nah, kita buat persamaan umumnya dalam ya, persamaan umumnya ya, karena dia berbanding dengan Y dan delta T, maka delta Y ini itu sebanding dengan Y dan delta T dikalikan dengan delta T gitu ya. Kenapa tidak ditambah? Ini sebenarnya berkaitan dengan pengalian volume, karena volume itu panjang kali lebar kali tinggi ya. Ini pun sama. Jadi berkaitan dengan jumlah, maka dia harus dikalikan gitu, berkaitan dengan volume. Nah, agar sama, kita buat sama dengan cara ada sebuah konstanta yang menyebabkan delta Y menghubungkan delta Y sehingga sama dengan akibat dari perubahan ini Y dan delta T, akibat dari jumlah dan delta T. Jadi K ini adalah konstanta. Nah, sehingga kalau misalnya delta Y itu per delta T itu kita ubah menjadi perubahannya, dalam arti ini perubahan yang sangat cepat T, maka kita bisa ubah definisikan bahwa delta Y per delta T itu sama dengan dy per dt. Nah, karena dy per dt, maka kita lihat bahwa ini ketika waktunya sangat cepat atau mendekati 0 perubahan waktunya, maka ini sama dengan KY. Nah, kemudian notasi ini pindah ke sebelah sini, ini menjadi seperti ini ya, Y-nya juga pindah ke bawah ya. Kenapa harus seperti ini? Ini sebenarnya untuk menyamakan variabel Y, separasi, namanya adalah separasi variabel. Y-nya pindah ke ruas kiri itu ya untuk sama dengan dy. Nah, karena K ini adalah konstanta yang kita diamkan saja, dan delta Y itu ada di ruas kanan gitu. Dan masing-masing terpisah, artinya kita bisa selesaikan delta Y sendiri, delta T sendiri gitu. Nah, oke,
kita lihat bahwa ini adalah 1 per Y, DY sama dengan K ya, T. Oke. K, maaf. K dt. Kemudian kita integralkan kedua ruas, hasilnya adalah ini menjadi ln Y, ini menjadi KT plus C, yang ini nih. Nah, kemudian kita ubah menjadi eksponensial ya. Kita ubah menjadi eksponensial, kita dapatkan seperti ini. Nah, kenapa ada A di sini? Ini sebenarnya adalah ya awalnya KT ya, plus C itu sama saja dengan E pangkat KT dikalikan E pangkat C. E pangkat C itu kita anggap sebagai A. Ya. Atau misalnya kita masukkan T-nya 0, maka Y0 sama dengan ya Y0 sama dengan A. Atau ini ya kita masukkan Y sama dengan Y0 eksponensial pangkat KT ya. Nah, nilai K itu didapatkan dari syarat batas ya. Syarat batas. Apa yang dimaksud dengan syarat batas? Misalnya K-nya ditentukan jika misalnya kita dapat informasi tambahan, misalnya pada T10, Y10 itu sama dengan 2Y misalnya. Jadi lipat ganda. Maka kita bisa mendapatkan nilai K-nya. Contoh, suatu koloni bakteri berkembang biak dengan laju sebanding dengan banyaknya bakteri pada saat itu. Bila pada saat awal pengamatan berarti ini adalah T0 atau T sama dengan 0, terdapat 10.000 bakteri. Setelah 10 hari berarti ini adalah T10 atau 10 ya. Terdapat 24.000 bakteri. Berapa banyak bakteri setelah 25 hari? Oke. Nah, karena Y sama dengan A kali eksponensial pangkat KT ya. Maka kita lanjutkan ya. Yang pertama adalah kita lihat bahwa pada saat T sama dengan 0, Y sama dengan 10.000. Jadi simpan dulu ya, Y0-nya 10.000 sama dengan A. Itu dia. Sehingga Y sama dengan 10.000 kali eksponensial pangkat KT. Nah, T-nya sekarang masukkan yang T sama dengan 10. Didapatkan bahwa 24.000 sebanding dengan 10.000 kali eksponensial pangkat 10. 10-nya ini adalah T ini kali K, maka kita dapatkan bahwa K-nya itu sebanding dengan 1/10 ln 2,4. Nah, pertanyaannya, pada saat T sama dengan 25, berapa Y-nya? Y 25 di sini. Maka masukin aja 10.000 kali eksponensial 25 kali K. Ya, 25 kali K. 25 bagi 10 jadi 2,5 ln ini 2,4. Jadi 10.000 kali eksponensial 2,5 kali ln 2,4. Nah, coba perhatikan bahwa kalau misalnya E pangkat K ln A ya, ini sama saja dengan A pangkat K ya. Maka ini hasilnya nih 10.000 kali 2,4 pangkat 2,5 gitu. Silahkan tinggal dihitung pakai kalkulator. Nah, selain pertumbuhan ada namanya peluruhan ya. Jadi kalau misalnya tadi delta Y itu bertambah artinya positif ya, dan sebanding dengan
KY ya, maaf, delta Y itu sebanding dengan positif, dalam artiannya dia bertambah sebanding dengan Y. Nah, kalau peluruhan itu delta Y-nya karena dia berkurang, konsepnya berkurang, dia sebanding dengan minus Y ya, gitu. Oke, dan delta Y juga sebanding dengan delta T gitu. Nah, karena itu sehingga persamaannya menjadi gini, dy per dt sama dengan minus KY. Minus ini menunjukkan pengurangan atau kita sebut sebagai peluruhan. Sehingga Y-nya itu fungsi Y peluruhan itu sebanding dengan Y sama dengan A eksponensial minus KT. Ya, ini diintegralkan ruas ini ya. Hasilnya sama seperti ini. Dengan syarat K lebih besar dari 0. Nah, A itu tetap sama dengan Y0. Ya, jadi ketika Y0 masukkan T-nya 0 itu sama dengan A gitu. Oke, kita lanjutkan. Contoh misalnya suatu zat radioaktif peluru dengan laju sebanding dengan zat yang tersisa saat itu. Diketahui pada awal pengamatan terdapat 20 gram dan setelah 1 tahun tersisa 15 gram. Tentukan waktu paruh zat tersebut. Ya. Oke, nah karena dia gini intinya Y sama dengan A eksponensial minus KT. K masukkan T-nya 0, kita dapatkan bahwa A sama dengan Y0 sama dengan 20 gram. Ya, berarti Y-nya, persamaan Y-nya sama dengan 20 eksponensial minus KT. Nah, apa yang dimaksud dengan waktu paruh? Ya, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan waktu paruh? Waktu paruh adalah T paruh lah, TP itu adalah waktu yang dibutuhkan dari zat ya yang tadinya Y0 ya, yang awalnya Y0 menjadi setengah Y0 ya. Oke, itu waktu paruh ya. Jadi waktu paruh seperti itu. Oke. Oh iya, sorry. Ada salah konsepnya. Maaf. Ya, waktu paruh itu ya nilai K. Maaf. Ya, waktu paruh itu adalah nilai K. Waktu paruh. Ya, itu nilai K. Ya. Oke. Jadi Y sama dengan 20 eksponensial minus KT. Ketika T-nya sama dengan 1 tahun, maka Y-nya itu menjadi 15 gram. Maka Y1 sama dengan 15 gram sama dengan 20 eksponensial minus K1. Berarti minus K ya. Di eksponensial minus K itu sama dengan 15 per 20 ya. Atau ln ya, maaf, berarti K-nya sendiri adalah minus ln 15 per 20. Dan inilah waktu paruh.
Oke, ya maafkan saya atas kesalahan konsep tadi ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ada yang dimaksud dengan hukum pendinginan Newton, di mana bahwa ketika suatu objek dengan T0 masuk ke suhu ruangan T1 dengan syarat T0 lebih besar dari T1, misal kita membawa sebuah gelas kopi, gitu ya, simpan di suhu ruang, maka laju penurunan, ya, jadi laju penurunan dari suhu si kopi itu sebanding dengan selisih suhunya dengan suhu ruang, ya. Jadi sebanding dengan selisih suhunya dengan suhu ruang. Oke. Nah, artinya apa? Artinya ya bahwa delta T temperatur, maaf ya, ini temperatur itu sebanding dengan T dikurangi T1, ya, kali delta T waktu, ini waktu. Nah, karena supaya sama dengan, kita buat sebuah konstanta, misalnya adalah K. Karena dia penurunan suhu, maka dia adalah minus. Ya. Oh, nggak usah minus juga ya. Oh, nggak usah, ternyata nggak usah minus. Nah, okay. Kemudian unsur delta dt-nya pindah ke ruas ke sebelah kanan, perubahan temperaturnya pindah ke ruas kiri, sehingga dapatnya ini, ya. Oke. Nah, kita integralkan kedua ruas, kita dapatnya adalah menjadi ln dari T minus T1 itu sama dengan KT plus C. Maka T-nya itu sama dengan T1 ditambah eksponensial E pangkat KT. Ya. Nah, nilai A dan K dapat dicari dari informasi suhu awal dan suhu pada saat T sama dengan 10. Ya. Oke. Nah, ada yang dimaksud dengan fungsi trigonometri inverse atau inverse dari trigonometri. Jadi Y sama dengan tangen X, ya, naik pada daerah ini. Karena itu dia akan memiliki inverse bahwa X sama dengan tangen Y. Tangen inverse, jadi pangkat minus 1 ini menunjukkan inverse dari tangen, ya, pada daerah minus tak berhingga sampai tak berhingga. Jadi kalau kita gambar sebenarnya fungsi tangen Y ini misalnya dari minus pi sampai minus pi per 2 sampai pi per 2, fungsinya itu sebenarnya gini. Maaf, ke bawah menuju minus K berhingga, ini seperti ini, menuju tak berhingga, bentuknya naik terus ini. Sehingga karena dia naik terus, kita bisa inversekan. Jadi syarat dari inverse itu adalah kalau fungsinya naik terus, ya, sehingga kita dapatkan bisa membuat fungsi inverse. Nah, fungsi inverse itu sebenarnya kebalikannya. Kenapa maksudnya? Jadi kita mencari nilai X dari nilai Y. Jadi Y tangen X, Y sama dengan tangen X, gitu ya. Maka X-nya bisa dicari dengan
inverse tangen dari Y, mulai dari minus tak berhingga sampai tak berhingga, ya. Kalau second gimana? Ya second juga sama, inverse, ya. Fungsi inverse dari sinus gimana? Nah, ini inverse dari sinus, lihat dari syarat batasnya, ya dari syarat batasnya. Intinya adalah daerah yang naik itu dapat kita inversekan, ya. Kenapa? Karena seakan-akan sebenarnya adalah jadi seakan-akan sebenarnya adalah pencerminan fungsi Y sama dengan sin X terhadap fungsi X sama dengan Y, kan gitu konsep inverse itu sebenarnya, ya. Tapi karena pada fungsi sinus cosinus itu harus diperhatikan bahwa contoh misalnya, ya, bahwa inverse sinus dari setengah akar 2 itu adalah pi per 4, ya kan? Maka inverse cosinus dari setengah itu adalah pi per 3. Inverse tangen untuk 1 itu adalah pi per 4. Tangen pi per 4 itu sama dengan 1. Maka inverse tangen minus 1, inverse tangen maksudnya untuk 1 sama dengan pi per 4. Jadi intinya mencari fungsi awalnya, fungsi variabelnya. Jadi variabelnya sekarang bukan lagi sumbu X, ya, gitu, tapi sumbu Y, gitu maksudnya. Ya, sebenarnya itu sama aja dengan konsep sebelumnya, gitu. Nah, misalnya ini inverse second, gitu, ya, dari minus 1, yaitu adalah pi, ya. Itu yang dimaksud dengan inverse trigonometri. Kita lihat contoh lainnya. Contoh, ya. Inverse cos X, ya. Kemudian ini kan hasil dari inverse cos X itu berarti kita dapatkan radiannya. Masukkan ke dalam sinus. Sinus hasil dari inverse cos X. Jadi misalnya gini. Inverse dari cos X itu adalah nilai radian maksudnya, ya, sudutnya. Jadi ini 1, ini X, ini akar dari 1 minus X kuadrat. Nah, inverse cos X, jadi sudut ini dapatkan theta. Nah, theta ini masukkan ke dalam sinus, berarti sinus theta sama dengan, ya, ini akar dari 1 minus X kuadrat. Cos theta itu sama dengan X, gitu. Maka sinus theta itu adalah akar dari 1 minus X kuadrat. Itu maksudnya, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua gimana? Nah, kalau yang kedua, coba perhatikan bahwa ini adalah theta, ini adalah X, ini adalah 1, maka yang bagian bawah ini adalah 1 minus X kuadrat. Nah, sin theta itu sama dengan X, maka inverse sinus dari X itu adalah theta. Masukkan ke dalam cos theta ya ini dibagi ini, akar 1 minus X kuadrat. Ini sebenarnya dibagi 1, ya.
kan panjang ini dibagi, panjangnya miring ya, tapi karena dibagi satu ya ini, jadi hasilnya adalah akar 1 minus X kuadrat gitu. Nah ini pun sama ya konsepnya, berarti ini X, ini 1, ini akar ya, ini berarti adalah 1 gitu ya, ini theta, berarti tangen theta itu sama dengan X, maka inverse tangen minus 1X sama dengan theta. Berarti secant theta itu sama dengan 1 per 1 per sinus theta. Oh ini berarti 1 per cos theta. Berarti yang atas ini atau yang miring ini 1 plus X kuadrat. Ya gunakan trigonometri ya maksudnya. Jadi secant theta itu sama dengan 1 per cos theta. Cos theta sendiri adalah 1 per cos theta sendiri adalah 1 per akar 1 tambah X kuadrat. Jadi sama dengan akar 1 tambah X kuadrat. Jadi secant theta itu sama dengan ini, dan kita tahu secant theta itu adalah secant inverse tangen dari X gitu ya. Jadi masing-masing punya penyelesaian sendiri ya. Oke, untuk yang gambar terakhir misalnya ini adalah theta ya, ini berarti X, ini X, ini 1 berarti ini adalah akar X kuadrat minus 1 kuadrat. Secant theta itu sama dengan 1 sama dengan X per 1 atau sama dengan X, maka theta itu adalah sama dengan inverse secant dari X ya. Oke, tangen theta itu sebanding dengan ini ya, dibagi ini. Jadi karena akar itu nilainya bisa plus minus, akar X kuadrat minus 1 dibagi 1, ini adalah plus minus akar X kuadrat minus 1 ya. Ini adalah tangen inverse secant theta inverse tangen X. Oke ya. Sip. Allah Akbar. Oke. Nah, contoh sinus 2
cos inverse cos dari 2/3. Berarti cari dulu ini nilai ininya ya. Atau karena ini adalah sama dengan sinus 2 theta, cari dulu tetanya. Sinus 2 theta itu kan 2 sinus theta cos theta. Ya, sama dengan 2 sinus tetanya itu adalah inverse cos 2/3 kali cos dari cos minus inverse cos dari 2/3. Ya sudah, jelas ini mah yang ini. Inverse cos dari 2/3 hasilnya adalah theta. Di cos kan, ya sudah hasilnya ini juga 2/3. Ini nilai ini. Nah, sekarang 2 kali sinus inverse cos 2/3. Nah, itu kan nilainya 1 minus x-nya, x kuadrat. Gitu. Hasilnya ya ini nilainya. 4/5/9. Gitu. Nah, sekarang tangen sinus x. Gitu. Oke, coba kita lihat. Ini adalah x, ini adalah theta, ini adalah 1, berarti ini adalah akar x kuadrat tambah 1. Ya. Maaf. Ini adalah theta, ini adalah x. Sinus theta harus nilainya harus sama dengan x, berarti ini adalah 1, ini adalah akar 1 minus x kuadrat. Nah, ya, tangen tetanya ya ini dibagi ini. Itu cara mudahnya ya. Bahwa x dibagi akar 1 minus x kuadrat. Ini ya. Nah, sekarang turunan d per dx dari inverse sinus x itu adalah 1 per akar 1 minus x kuadrat gitu ya. Oke, kemudian juga turunan dari cos d per dx inverse cos x itu adalah minus dari 1 per akar 1 minus x kuadrat gitu ya. Kemudian d per dx dari tangen minus 1x inverse tangen x gitu ya, berarti adalah 1 per 1 tambah x kuadrat dengan syarat batas x-nya minus tabringga sampai tabringga. Ini sebenarnya didapatkan dari persamaan sebelumnya yang ini nih. Maaf ya, sebenarnya yang ini gitu. Nah, ini buktinya bahwa misalnya adalah y sama dengan inverse sinus minus 1x, maka x ini adalah sinus y. Maka turunkan kedua ruas secara implisit terhadap x gitu ya, yang berarti d per dx untuk x sama dengan d per dx untuk sinus y gitu ya. Hasilnya ini turunkan menjadi 1, yang ini menjadi cos dy per dx gitu ya. Nah, ini dy per dx berarti dy per dx sama dengan 1 per cos y gitu. Nah, begitu juga untuk yang cosinus dan seterusnya. Nah, kalau integral menghasilkan fungsi trigonometri inverse ya.
dimana integral 1 per akar dari 1 minus x kuadrat dx itu menjadi inverse sinus x ditambah konstanta, atau minus inverse cos x ditambah konstanta juga ini ya. Buktinya dari mana? Sebenarnya lihat dari sini nih ya, bahwa kalau kita misalnya punya akar ini, jadi sekarang kita integralkan kedua ruas, berarti integral 1 per akar 1 minus x kuadrat dx itu sama dengan integral dari d per dx untuk inverse sinus x gitu. Ya, ini diintegralkan hasilnya adalah sinus inverse x ditambah konstanta. Atau coba kita perhatikan, ini juga sama kan bentuknya. Jadi integral 1 per akar 1 minus x kuadrat dx itu sebanding dengan minus integral d per dx inverse cos x. Jadi kalau kita integralkan ini sama saja dengan minus inverse cos x. Ya. Itu cara lihatnya. Jadi kalau nah sekarang kalau untuk yang fungsi tangan gimana? Jadi kalau ada integral 1 per 1 tambah x kuadrat dx itu sama dengan integral d per dx tangen inverse tangen x sama dengan, berarti ini adalah tangen x tambah konstanta ya. Jadi kita harus lihat dulu fungsinya. Jadi ini mirip dengan inverse tangen, turunan dari inverse tangen, atau turunan dari inverse cosinus atau inverse sinus dan atau inverse secant gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ke contoh soal. Kita lanjutkan ke contoh soal. Integral ya. Integral minus 1 sampai 1 per batasnya dari minus 1 sampai 1 per 1 plus x kuadrat dx itu adalah sama saja dengan integral minus 1 sampai 1 d per dx inverse tangen x ya. Dan hasilnya ini adalah inverse tangen x gitu ya. Nah, dengan batas minus 1 sampai 1. Oke. Nah, ini sama. Kemudian kita masukkan tangen 1 minus tangen inverse tangen 1 dan dikurangi inverse tangen minus 1. Inverse tangen 1 itu adalah 45 derajat atau pi per 4 dikurangi ya minus pi per 4. Jadi kalau misalnya kita lihat ini sebenarnya fungsinya gini. Ya, di 0. Di 0 ini pi per 4, ini minus pi per 4 gitu ya. Nah, hasilnya adalah pi per 2. Jadi jarak dari sini ke sini itu adalah 90 derajat gitu ya. Sebenarnya bisa mencari juga di daerah sini, tapi yang paling bagus sih sebenarnya yang di belakangnya, di sebelah kiri, sebelah kirinya ya gitu. Oke. Jadi jika ada integral yang cukup aneh gitu ya, yang misalnya 1 per 1 plus x kuadrat gitu ya, itu sebenarnya bisa kita gunakan fungsi inverse trigonometri gitu untuk menyelesaikannya. Kita kerjakan soal ini ya.
Jadi ada seseorang yang tingginya 1,6 tepat berdiri di atas tebing dengan ketinggian 18,4. Jadi kalau ini adalah 1,6, tingginya adalah 18,4, berarti totalnya itu kira-kira 20 meter. Pada saat itu melihat sebuah perahu yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Ya, kemudian ada sudut pandang antara sudut pandang sebesar theta yang terhadap garis horizontal yang menyatakan besar sudut antara sumbu horizontal dan garis pandangnya. Ya. Nah, berapa d theta per dt itu jika pada saat perahu tersebut berjarak 50 meter dari tebing. Jadi jarak dari sininya adalah 50 meter. Nah, d theta per dt itu sebanding dengan d theta per dx per dt. Ya. Nah, dx per dt-nya apa? Dx per dt-nya yaitu berarti ini adalah arah x. Ini. Berarti 5 kali d theta per dx. D theta per dx. Nah, d theta per dx-nya itu apa? D theta per dx-nya itu adalah d per dx dari inverse cos. Ya, gitu. Inverse cos x gitu. X-nya sendiri berapa? Nah, X-nya sendirian cos theta itu sama dengan X per ya X sama dengan 50 per akar 50 kuadrat plus 20 kuadrat. Ya. Oke. Ini nilai X-nya. Berarti kalau turunan inverse cos adalah 1 per akar 1 minus X kuadrat. Ya. Atau ini dikuadratkan, hasilnya adalah berarti X-nya sendiri sebesar 50 per akar 50 kuadrat plus 20 kuadrat. Kalau kita masukkan ke dalam sini, ini menjadi d theta per dx. D theta per dt sama dengan 5. Oh, maaf. Inverse cos itu adalah minus 5 per akar. Masukin ke dalam persamaannya, hasilnya adalah akar 20 kuadrat per 50 kuadrat plus 20 kuadrat. Ya. Berapa ini ya? Berarti minus 5 akar kali akar 50 kuadrat plus 20 kuadrat per akar dari 20 kuadrat. 20 ya, berarti d theta per dt itu sama dengan minus 5 per 20 kali akar 50 kuadrat ya tambah 20 kuadrat atau seperempat, minus seperempat akar 50 kuadrat plus 20 kuadrat d theta per dt. Cukup besar juga ya. Ada yang salah nggak ya? Harusnya sih enggak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.